Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraini Fitriana, MPM 2213032009. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Next. Kaelan 2013 memukakan suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik juga harus memiliki norma yang jelas. Karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu pengalaman nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu Next. Satu, dimensi idealistis, yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional maka perlu memiliki norma yang jelas. Next. 3, dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat serta nyata atau konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Next. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia. Maka ia membentuk ide-ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dan dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi, dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Next. 2. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Next. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat.
Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya, dan lestari jika Pancasila telah benar-benar meresap apabila kebudayaan masyarakat dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama. Maka masyarakat dan negara dapat hidup dengan jaya, sentosa, aman, dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap, taat akan aturan-aturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, ke dalam jiwa masyarakatnya. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Next. Contoh kasus penyimpangan Pancasila sebagai ideologi yaitu melakukan penggusuran. Penggusuran yakni pengusiran paksa baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan perkebunan maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnya lahan. Sedangkan di wilayah pedesaan, penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar seperti misalnya bendungan. Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial antar tetangga dan keluarga, merusak stabilitas kehidupan sehari-hari seperti bekerja dan berpenampilan serta melenyapkan aset hunian. Penggusuran adalah pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan. Next. Sebagai contoh penggusuran rumah warga miskin di Surabaya, dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang nilai sila kedua yang mengandung arti sebagai manusia kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai normal dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Next. Solusi terhadap kasus penggusuran rumah tersebut yaitu dengan pemberian uang ganti rugi yang sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini karena masalah ganti rugi sebenarnya bukan halnya soal ganti rugi secara fisik, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam ganti rugi atas penggusuran lahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.